pemirsa, selamat datang di Berita Sejarah Indonesia. Reformasi tidak hanya mengubah politik, tetapi juga ekonomi dan pembangunan negara. Pada masa Presiden B.J. Habibie, pada tahun 1997, terjadi krisis dan pemerintah terpaksa untuk menstabilkan kembali perekonomian. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahidin dan juga Megawati Soekarno Putri, pemerintah fokus untuk menjaga kestabilan ekonomi dan bekerja sama dengan negara lain. Pada masa Presiden SBY, ekonomi terus dijaga agar tetap stabil. Saat Presiden Joko Widodo, pembangunan lebih difokuskan pada infrastruktur untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur penting untuk menghubungkan daerah-daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di wilayah perbatasan. Selanjutnya, laporan tentang pembangunan infrastruktur dan transportasi akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi hingga ke wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional dan pemerataan pembangunan. Pembangunan ini meliputi jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi barang, termasuk ke daerah terpencil. Infrastruktur yang baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses perdagangan antar wilayah. Salah satu contohnya adalah pengembangan pelabuhan di berbagai daerah strategis, termasuk Pelabuhan Salisinggan di Sulawesi Barat. Pelabuhan ini dibangun untuk meningkatkan akses transportasi laut dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Keberadaannya diharapkan dapat memperlancar arus barang dan penumpang serta memperkuat konektivitas antar wilayah kepulauan. Selain transportasi darat dan laut, pemerintah juga mengembangkan sektor transportasi udara untuk menjangkau daerah terpencil dan perbatasan. Pembangunan bandara bertujuan mempercepat mobilitas, distribusi logistik, serta mendukung pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pembangunan transportasi yang merata, kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia diharapkan semakin meningkat. Selain transportasi laut, pemerintah juga mengembangkan sektor transportasi udara. Pada masa Presiden SBY, pemerintah membangun beberapa bandara penting seperti Bandara Juanda, Bandara Minangkabau, Bandara Hasanuddin, Bandara Lombok, dan Bandara Kuala Namu. Pembangunan ini bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada masa Presiden Joko Widodo, pembangunan dan rehabilitas bandara terus dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Bandara Kertajati, Bandara APT Pratono Samarinda, Bandara Miangkas, dan Bandara Goror Papua. Selain itu, pemerintah juga membangun pos lintas batas negara atau PLBN sebagai pintu gerbang wilayah perbatasan, contohnya PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat, serta PLBN Monta Ain dan Monta Masin di Nusa Tenggara Timur. Pembangunan ini bertujuan memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan. Baik, terima kasih. Selain pembangunan infrastruktur transportasi, pemerintah juga mengembangkan infrastruktur di bidang teknologi, ketahanan pangan, dan pendidikan. Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan sudah mulai diperhatikan sejak masa Presiden B.J. Habibie. Pemerintah mengembangkan industri dirgantara serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada bidang ketahanan pangan, pemerintah melakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjaga ketersediaan pangan nasional. Sementara itu, pada bidang pendidikan, pemerintah meningkatkan pembangunan sarana pendidikan serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan di berbagai bidang ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pembangunan juga dilakukan pada bidang teknologi komunikasi dan informatika. Pada masa Presiden SBY, pemerintah membangun infrastruktur komunikasi seperti layanan pos universal, pemancaran RRI dan TVRI, serta perluasan akses internet hingga ke desa-desa. Pembangunan jaringan serat optik palaparing juga dilakukan untuk memperkuat konektivitas digital di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, pada masa Presiden Joko Widodo, pembangunan teknologi digital diarahkan untuk mendukung transformasi
digital nasional melalui pengembangan infrastruktur internet, pusat data, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia digital. Selain teknologi, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan di bidang pemukiman penduduk. Pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, air bersih, dan sanitasi melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta perbaikan sarana air minum dan pengendalian banjir. Pembangunan permukiman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan sehat dan layak huni. Demikian rangkaian laporan mengenai reformasi ekonomi serta pembangunan infrastruktur di berbagai bidang di Indonesia. Pembangunan tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemajuan bangsa di masa depan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada laporan berikutnya.